Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, terkhusus pada bulan Rajab ini yang tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 26 Rajab. Sedikit hari lagi kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini, yang mudah-mudahan bukan kita yang lebih dulu, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Allahumma barik lana fima baqiya min Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang tersisa dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami, sampaikan kami pada bulan Ramadan, dan beri kepada kami kemampuan untuk menggunakan Ramadan itu dengan semaksimal kemampuan kami. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan pada diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang satu hadis yang sudah sangat populer, bahkan biasa juga dipakai sebagai bahasan politik. Tapi saya tidak ingin membahas untuk itu. Saya hanya ingin menyampaikan agar kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khal.
yang artinya ayatul munafiqi, tanda orang munafik, ciri orang munafik, sifat orang munafik. Ada 3 yang disebut dalam hadis ini. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ini 3 ciri, 3 tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ungkap pada subuh hari ini bukan karena kita merasa bahwa di kita masih banyak. Saya berhusnudzan bahwa 3 sifat ini sudah tidak ada di jamaah Nurut Tijarah. Cuma kita berharap bahwa apa yang kita miliki, apa yang sudah tidak ada pada diri kita, kita tularkan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain agar mereka juga bisa terhindar. Dan kita mau bukan hanya menyampaikan bahwa engkau tu telu tandana atau munafik, lalu tidak ada solusi. Nah, ada solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari sifat munafik. Dan insya Allah tanda ini juga atau solusi ini juga sudah tidak ada, tidak dibutuhkan lagi oleh jamaah Nurut Tijarah. Saya berhusnudzan. Kenapa? Karena solusi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dasarnya adalah salat. Sempaja. Tapi bukan sekedar salat, ada 4 syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah." Barang siapa yang salat karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, 40 yauman, selama 40 hari, fi jama'atin, dilakukan dengan cara berjamaah, yudriku fihi takbiratul ula, dia mendapati padanya takbir yang pertama, takbiratul ihram, 4 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian jaminan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kutiba lahu bara'atan. Ya, jadi tidak selamanya begini. Di sini disebut bara'atan. Dicatat ditetapkan untuknya 2 keselamatan. Yang pertama, bara'atun minan nar, diselamatkan dari azab neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, diselamatkan dari sifat munafik. Jadi bukan kita mengungkap ini untuk menyampaikan bahwa ada
dari 3 pasangan calon ini ya, ada sifat-sifat ini padanya, jangan dipilih. Tidak. Saya menyampaikan untuk diri kita. Untuk diri kita. Yang tadi saya mengatakan saya husnudzon bahwa jamaah Nurut Tijarah tidak ada lagi sifat ini. Tapi bagaimana kita menyampaikan, menularkan kepada orang lain bahwa ada 3 ciri orang munafik yang mendasar. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia dusta. Kalau dia bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi memberikan solusi bagaimana supaya kita terhindar dari sifat munafik ini. Perbuatan yang mendasar adalah salat. Nah, kita salat semua. Insyaallah ya, dengan salat kita akan lepas dari sifat munafik itu. Tapi ada 4 yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama, shalla lillah. Mas sempajani nasaba karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan dasar agama setahu kodek kulau. Nah ya tosi imam. Agama setahu kodek kulau mak berejama. Nah ya tosi pengurus. Ya tosi ketua dan sebagainya. Tidak. Kita melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua yang disebut dalam hadis ini, arba'ina yauman. Melakukan salat karena Allah itu 40 hari. Dan ini nanti kita kaji kenapa disebut 40. Fi jamaah, yang syarat yang ketiga dilakukan secara berjamaah. Tidak sendiri-sendiri. Jadi harus kita buang pendapat yang mengatakan pokoknya kalau sholat di masjid, mau kimas sempaya ciale-ale beri jamaah sunnah. Salah. Ya mau kalau di masjid kimas sempaya ciale-ale ya sholat sendiri. Jadi bagaimana supaya kita melakukannya dengan berjamaah? Yang keempat, yudriku fihi takbiratul ula. Dia mendapati padanya pada salat yang dia lakukan itu karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah, dengan bertakbiratul ihram bersama imam. Nah, sehingga kita harus melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan ini? Karena ada bukan sekedar sholat kok, sekedar sholat. Ya orang munafik juga sholat. Dalam ayat kan disebutkan begitu. Innal munafiqina, yang diancamkan dengan fid-darkil asfali minan nar. Kemudian yang disebutkan sifatnya adalah idza qamu ila sholati. Kalau dia mendirikan sholat, artinya mesem pajang motor. Qamu kusala. Dia melakukannya dengan malas-malasan. Yang penting nabu gaul. Yang penting menggugurkan agama setahun. Yura'unan nas elaminat pitan. Sare komi naitai tawe masam pajamui. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Begitu penyampaian Al-Qur'an tentang sifat orang munafik. Masam pajamuto. Mengaku tepe. Kalau dia datang berkumpul bersama orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum.
Tapi kalau kembali kepada komunitasnya, kepada pimpinan-pimpinannya, kepada setan-setannya, disebut dalam ayat ini, mereka mengatakan inna ma'akum, kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Ini sifat munafik juga ya. Suka mengolok-olok. Saya cuma mengejek saja, saya mengolok-olok saja mereka. Nah, begitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagaimana supaya kita melakukan salat agar terhindar dari sifat munafik itu? Ya, pertama, shalat lillah. Dilakukan rutin. Jaminan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan 4 syarat tadi, maka dicatat baginya, ditetapkan untuknya keselamatan 2. Selamat dari neraka, selamat dari sifat munafik. Pertama, kenapa disebut dalam hadis ini diselamatkan dari neraka? Bisa kita bayangkan, Pak. Ada 2 hadis yang sudah sering saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pendorong buat kita dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita, khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, pentingnya kita sholat berjamaah. Dua hadis ini adalah riwayat Bukhari. Yang pertama yang kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada 23 kali kesempatan untuk kita menggugurkan dosa yang dilakukan, karena sholat itu penggugur dosa. Tapi ada jaminan yang disebutkan oleh Nabi pada 2 hadis ini. Hadis yang pertama adalah idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka ucapkanlah Allahumma rabbana wa lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikah, karena sesungguhnya siapa yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat yang juga mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamd ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, jaminan yang disebutkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Nabi kiasa gitu mengkalingai pangimang sami'allahu liman hamida. Kalau kita bertakbiratul ihram bersama imam, bertakbiratul ihram bersama imam, maka kalau kita melakukannya rutin 5 kali sehari semalam, itu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Artinya 17 kali kita mendengar sami Allahu liman hamidah itu. Berarti ada 17 kali dalam salat berjamaah itu memungkinkan kita untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis idza qala al-imamu amin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya, ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat yang juga mengucapkan itu ketika imam sudah mengucapkan amin, jaminannya adalah diampuni segala dosanya yang telah lalu. Berapa kali kita mengucapkan amin kalau ikut bersama imam, bertakbiratul ihram bersama imam? Ada 6 kali yang kedengaran. 2 rakaat di waktu maghrib, 2 rakaat di waktu isya, 2 rakaat di waktu subuh. 6 kali potensi kita untuk bisa menggugurkan dosa siang dan malam, ditambah 17 rakaat tadi.
17 kali ruku, sami Allahu liman hamidah. Ditambah 6 kali mengucapkan amin. 23 kali dalam sehari semalam. Kalau dosa-dosa kita setiap hari kita gugurkan 23 kali dalam salat fardu, salat berjamaah itu didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kau lakukan 40 hari berturut-turut, jaminan selamat dari neraka. Apa yang menghalangi kita masuk neraka? Tidak ada dosa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menjaga ini, melakukan ini, potensi untuk selamat dari sifat munafik itu besar sekali. Karena orang munafik kan sholatnya qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau kita menjaga ini, berusaha bagaimana supaya kita salat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita bisa lepas dari sifat munafik itu. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 salat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Atqalu as-salawat indal munafiqina salatul subh wa salatul isya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu ada 2, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, yura'unan nas, ya. Orang munafik itu salat elok minap kita daripada narupa tahu. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang salat subuh dan salat isya itu tidak saling melihat, tidak saling kenal, tidak saling. Sudah pernah kita sampaikan bahwa ada sahabat membagi uang di masjid, membagi. Dia tidak tahu kalau yang dia kasih itu anaknya. Pulang ke rumah anaknya bilang, "Pak, tadi saya di masjid dikasih uang." Bapaknya bilang, "Demi Allah bukan kau yang saya maksud." Maksudnya bendengnya wising maka deko. Tapi dia tidak lihat, dia tidak tahu siapa yang dia kasih. Yang masalah ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena anaknya juga tidak mau. Orang yang kasih saya di masjid, ini hak saya. Lalu Nabi mengatakan, lahu malahu walaka malak. Baginya apa yang menjadi miliknya, dia dikasih, ya sudah, itu milik anakmu, dan kau dapat pahala siapapun yang kamu kasih, kamu akan dapat. Nah, ini bukan menjelaskan tentang sedekah gitu. Yang kita sampaikan ini adalah untuk menjelaskan bahwa orang pada waktu itu tidak saling melihat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga membolehkan perempuan ke masjid itu hanya pada 2 waktu ini, subuh dan isya. Kenapa? Bisa terhindar dari fitnah. Tapi ini tidak bisa dipakai sekarang. Ya, karena subuh dan isya terkadang lebih terang daripada zuhur. Masjid kita masya Allah penuh cahaya. Ya. Sehingga tidak bisa. Nah, satu-satunya jalan supaya terhindar dari fitnah, pisahkan tempat perempuan dengan laki-laki. Itu satu. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang memang harus diyakini bahwa dengan melakukan itu kita bisa terhindar, terbebas dari neraka, terbebas dari sifat munafik. Yang kalau kita rutin melakukan itu, rutin melakukan, tidak mau terlambat, tidak mau lepas dari takbiratul ihram bersama imam, maka bagaimana mungkin kita bisa lepas dari sholat-sholat itu kalau kita sudah punya tekad untuk
bersungguh-sungguh melakukan salat dengan dasar karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan 40 hari ya, dengan berjamaah melakukannya dan mendapati takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam salat, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sehingga mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi, bahwasanya ayatul munafiqi thalath, tanda ciri orang munafik itu ada 3 ya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Mudah-mudahan kalau masih ada pada kita merutinkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, dengan syarat yang 4 itu, kita salat karena Allah, kita melakukannya rutin 40 hari, kemudian kita melakukannya dengan berjamaah dan tidak lepas dari takbiratul ihram bersama imam, maka Allah menjanjikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 pembebasan, terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Mudah-mudahan kita bisa melanggengkan ini. Kita yang sudah sering ya, kita sudah merasa tidak enak kalau tidak berjamaah, tapi hati-hati. Jaga diri, jangan sampai masih ada sifat nifaq di dalamnya. Kita melakukannya qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang biasa saya sampaikan bahwa ada orang sudah pada tempatnya harus ingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat, di masjid tempat berzikir, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang mas sempajan nana lupa muka Allah taala. Kami nanai ngerana nasabak natepu ya sen Allah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamd. Engkau sana pun Allah taala, tapi yang lain ketika imam membaca pikirannya kemana, ketika imam ruku di mana. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan dalam salat itu tidak ringan, sehingga jaminannya juga besar ya, jaminannya juga besar, firdaus ya, jannatul firdaus. Nah, sehingga mari kita berupaya ya, kembali memuhasabah diri kita pada salat ini ya, dan cara muhasabahnya ada 3 ya. Bagaimana kita memuhasabah salat kita sebelum kita melakukan salat, bagaimana kita memuhasabah diri kita tentang salat ini pada saat kita salat, sedang salat kita memuhasabah diri, dan yang ketiga memuhasabah diri sesudah salat ya. Apakah kita melakukannya, saya mau melakukan salat ini karena Allah ya. Ketika kita melakukan, betulkah tetap karena Allah? Sesudah salat, betulkah tadi yang saya lakukan itu karena Allah? Kalau tidak, ya, bisa-bisa lepas nih 2 jaminan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kemudian mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dan istighfar kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته